Oke, jumpa lagi bersama saya Wong Gandeng Sandonyo, dan kali ini kita informasinya menarik. Yang selama ini banyak yang bertanya apakah intermittent apa break bisa turun di Hong Kong. Nah, ini salah satu buktinya. Teman kita yang intermittent berapa bulan, Mbak? Kurang 2,5 bulan finish kontrak di intermittent karena nggak mau renew kontrak. Karena nggak mau renew. Nah, ini alasannya juga keren ini. Nggak mau renew, Majikan langsung keluarin. Nah, nggak mau renew, langsung keluarin. Hari itu juga. Hari itu juga. 1 minggu setelah aku ngomong nggak renew, terus dia dapat pembantu langsung keluar. Padahal dia belum tanda tangan dengan majikan, dengan pembantu yang baru. Oh, baru dapat cocok. Baru dapat cocok, belum sign tangan. kontrak, dia langsung keluarin aku loh. Sadis. Ya. Kelicik, pokoknya majikan sekarang itu nggak teli ya. Jadi aku senang bahasamu. jadi kita harus benar. Bahasamu. Makanya kadang kita nggak bisa terlalu baik dengan majikan, terlalu nyelondoi, tapi sebenarnya itu ya perlu, tapi kadang kita harus cerdik juga dengan situasi yang ada loh. Karena saranku sih kalau misalnya nggak renew ya kita undur-undur saja, karena sekarang majikan 42 hari menjelang finish ya. Iya, 42 ya, hari. Kalaupun dikeluarkan terhitungnya finish. Dihitungnya finish. Jadi kurang 2 bulan. Tapi ini kan setengah. diseleke tuh, ditakok itu. Dia majikan juga cerdik. Pikirku udahlah nanti aja jawabnya. Ya. Dia ndesek, kamu mau renew enggak, langsung dia cari pembantu, dapat belum tanda tangan, hari itu juga aku keluar. Capye, cekat capye. Oke teman-teman, ini bukan isapan jempol dan saya ngomong bukan tidak berdasarkan bukti. Ini manusianya ada, ya cuman kita nggak tunjukin. Nah, bajunya aja warnanya itu. Manusianya nggak, itu tangannya kelihatan. Jadi kami benar-benar menghargai privasi teman-teman. Ya memang suara sih, tapi suara kan belum tentu manusianya itu. Jadi ini bukan sesuatu yang bermasalah. Bisa kasih pesannya loh, kalau memang nggak percaya. Jadi, memang nggak perlu. Netizen saya sudah sangat percaya. Nah, karena juga saya hari ini visa turun, puji Tuhan. Hari ini bisa turun. Jadi proses keluar dari majikan sampai bisa turun berapa lama nih? 1,5 bulan. 1,5 bulan. Ya, cuman prosedurnya sama ya, prosedurnya yang dilakukan minta rekomendasi. Pokoknya kita belajar merendahkan diri dengan majikan, walaupun ego kita marah ya. Sebenarnya itu marah, nggak terima dikeluarin ya. Pasti hati kita sedih, emosi, marah sama majikan, nggak terima, itu pasti ada. Tapi untuk mendapatkan surat rekomendasi dari majikan, kita benar-benar harus merendahkan diri, harus nyelondoi majikan supaya dia ngasih rekomendasi kita. Saya juga minta majikan kasih rekomendasi, ya mohon kasih surat rekomendasi saya bahwa saya alasan dikeluarkan ini. Terus nanti kalau misalnya imigrasi pasti telepon majikan karena tanya kenapa pembantu ini di intermittent, pasti tanya. Jadi mintalah sama majikan, tolong kalau ditelepon kasih alasan yang baik. Ya aku ndesek majikan, puji Tuhan majikan kasih rekomendasi baik, dan alasan waktu ditelepon imigrasi majikan juga baik. Jadi bisa turun. Pokoknya kita ndesek majikan lah. Tapi dengan jalan jangan emosi. Pokoknya kita merendah, ambil hati majikan, baik-baik dengan majikan lah. Jadi, tapi hak-hak sampean? Tetap dapat. Duit, tiket, kasih uang. Kalau dikasih tiket kan kita bisa undur? Iya, bisa diundur. Dia kalau kasih tiket kemungkinan enggak ya, karena kan tiket mahal. Jadi kasih uang tiket. Oke lah, terus uang libur itu enggak, semuanya udah oke. Jadi tidak ada masalah. Masih nemu yang baik gara-gara tadi bisa ngambil hati ya? Ambil hati. Jadi ya memang nggak terima lah, tetap nggak terima, nggak adil buat kita gitu loh. Kita udah kerja baik-baik, iya. Kan kita nggak ngerti demi jalan kita ke depan. Demi dolar dan masa depan. Aku tak gas, Mbak. Jadi sekali lagi ini pelajaran penting nih. Pertanyaan dari teman-teman yang rumor, kemudian yang gosip, break intermittent, ini tergantung kondisi dan keadaannya, case per case. Saya juga bukan menyampaikan pada saat mbaknya ini lolos, nanti teman-teman juga bakal lolos, itu juga belum tentu. Tapi ini ada buktinya di mana bahwa hari ini bisa turun. Visanya turun. Nah, dan by the way,
rekod sampean kan keren-keren. Coba disampaikan rekodnya juga dong. Rekodnya ke belakang ini loh. Ya. Pernah finish berapa kali? Ya dulu pernah finish 8 tahun. Terus yang kemarin itu majikan kan pulang ke Cina, jadi 1,5 tahun itu boleh dibilang difinishkan. Ya, Terus yang ini tapi suratnya pun jadi intinya nggak boleh berarti deh. iya, aku notice karena majikan yang dulu kan inget nggak, dia nggak move, nggak ada surat pindah ke Cina, dia hanya pulang ke Cina karena dia data-data dia nggak ada kepindahan, jadi nggak bisa ngasih surat ke Tapi pokoknya imigrasi. difinishin lah. Difinishin cuma Makanya sampean kan aku bisanya turun. iya, bisa Ya, yang tahun yang tulis dulu tuh notice kan. Tapi tetap turun kan? turun Nah, berarti karena itu rekod yang dulu 8 tahun finish kan mungkin. Wah, berarti sampean keren-keren. Terus Berarti yang break, ini break, terus ini finish. Bisa turun. Ini yang intermediate finish. Jadi 2 kali lah nggak finish. orang baik berarti. Puji Tuhan. Kan kumpulnya karo sampean. Jangan bilang. Jadi sekali lagi buat teman-teman bahwa penting juga rekod. Jadi kalau kalian mempunyai rekod yang baik, ya di Hong Kong kalian punya catatan yang tidak meleset. Ya ini salah satu contohnya. Jadi case per case, tapi yang ingin jadi pemahaman buat teman-teman bahwa jangan hanya berdasarkan rumor, gosip, takut, khawatir. Awalnya aku juga kayak gitu kan, takut kan. Aduh gimana, terus aku makanya ngubungi sampean kan. Gimana ya. Nah, berapa kali dirimu nelpon berkali-kali? Dari tahun lalu kan kita udah Nah, itu malam itu kan tahu sendiri kan aku nelpon inbox berkali-kali, nelpon Mbak Yuni juga. Pokoknya jelas lah kita manusia pasti waktu dikasih interminute bingung, pikiran tuh blank. Karena belum mau pulang. Karena rencana kan masih ada planning ke depan. Terus ya terutama juga cari agen yang mau menolong kita, itu juga perlu loh. Cari saya aja, nah, bisa cari agent. Kalau nggak cari agent ya cari dia yang bantu. Oh iya benar, Kak Sandro yang nyariin aku, jadi dia yang nolong. Pahalanya kurang. kurang. Jadi buat teman-teman sekali lagi yang ingin beginilah yang sebenarnya ingin saya lakukan itu begini. Jadi di saat seseorang itu khawatir, bimbang, cari orang yang tepat. Nah, jadi saya ingin memberikan bahwa easy going. Banyak juga teman yang ini visa pasti nggak turun, ini pulang Indo. Banyak masukan seperti itu dari teman-teman, banyak. Yang ngobrol sama sampean ngomong kayak gitu? Banyak teman banyak sih. Aduh aku hari ini keluar, aduh visanya nggak turun. Itu banyak orang seperti itu, banyak yang nggak support ya? Iya, kayak melemahkan kita kalau gitu. Sama kita beda kan? Iya, terus makanya aku kan malam itu kan aku langsung telepon sampean kan, waktu ngomong sama majikan langsung ngomong besok keluar, itu malam ngomong, pagi langsung cap ya. Jadi malam itu aku nggak tidur cap ya, pagi langsung keluar. Itu aku udah telepon sampean kan, aku telepon berkali-kali. Oke, nggak apa-apa. Saya memang bukan 911, tapi ketika dibutuhkan, insya Allah bisa. Mudah-mudahan. Waktu itu kan sampai di Indo kan? Enggak lah. Yang terakhir saya di sini, belum balik. Sampai masih di Indo, tapi setelah beberapa hari aku sudah proses di luar itu sampai baru pulang. Oh, ini posisi di Indonesia loh, bayangkan. Sampai di Indo masih, terus 2 hari setelahnya sampai nyampe Hong Kong. Sampai posisi masih di Indo itu. Iya, aku lupa. Tapi saya nggak mentingin itu. Yang penting kan yang saya ajak omong ini tenang dulu. Yang saya ajak omong ini santai dulu, berpikir tenang. Nah, satu lagi ada. Mungkin ini yang harus juga sampaikan. Jangan sampai nggak punya duit kan? Iya, benar. Nah, uang dari majikan itu ya jangan buat boros. Namanya hidup di luar, kita kan nggak ngerti visa kita sampai kapan. Jadi kita ya harus hemat, cari kos-kosan yang benar-benar yang murah. Aku pun ya belajar ngirit, makan pun ya belajar ngirit. Cari tempat yang jangan di kota ya. Kalau di kota misalnya kayak Mongko itu kan makanan mahal, terus kos-kosan ya mahal. Aku puji Tuhan dapat kos-kosan 1 kamar itu cuma $50. Terus ya itu memang di daerah Yunlong ya, daerah desa. Makan pun daerah Yunlong kan ya murah. Jadi ya
belajar hemat lah yang Tapi, biasanya. sekali lagi kan tidak ada prediksi pada Iya, saat itu sampai bisa. dikeluarkan. Makanya Iya. sampai masih pegang duit kan. Iya masih. Terus tabungannya tetap harus pegang lah. Nah, jadi nggak semuanya dikirim kan? Enggak, Ini enggak. catatan buat teman-teman sekali lagi. Ya saya memang bilang. kita dapat dari majikan kan sekian ribu. Ya, tapi Itu kan nggak jangan langsung, kan? jangan dikirim dulu, jangan masukin ke rekening kita Indonesia dulu. Kita Keep save, aja. keep kalau bisa usahakan punya tabungan Hongkong atau Ya. WeChat atau jadi kita uang masukkan di situ. Kalau misalnya yang kos rame-rame, takutnya kalau uang kita pegang hilang Yes, kan. ya. Jadi harus Bahaya. punya rekening atau masukkan WeChat atau ATNG seperti itu. Gampang dicairkan, Ah. tapi tidak mudah dicolong. Iya karena kalau di kos-kosan rame kan Pasti. kemungkinan besar itu kan. Kalau nyolong ATM-nya kan belum tentu Nggak uangnya mungkin bisa diambil, tahu kan? pinnya. Jadi Jadi kayak- setelah dapat cash dari majikan langsung masukkan saja. Nah ini salah satu ya, karena sekarang majikan tidak bisa kita tebak, Benar. majikan tidak bisa kita prediksi karena bagi Mau- dia itu sederhana sekali ngasih orang keluar kasih duit itu Udah sederhana cukup sekali. bagi mereka. Ya kan sederhana sekali kan? Iya, benar. Simple sekali Simple. kan? Bukan Yang angka penting yang aku urusan dengan kamu selesai gitu loh. Aku nggak ngerti di luar gimana gitu. Nah, pokoknya Terus- udah selesai kamu cabut. Kita kerja baik pun nggak jadi jaminan untuk majikan nggak ngeluarin Tiba. kita. Iya. Ini pesan yang harus. Kalau boleh dibilang aku benar-benar kerja di situ ya benar-benar dengan hati, ngurus anaknya dengan hati, benar-benar ya kerja, benar kerja baik. Tapi kan Saya tahu lah. Saya tahu majikan teman saya kok. saya, tapi kan majikan kita nggak ngerti sifatnya seperti apa, liciknya seperti apa kita nggak ngerti. Ya. Jadi kita Kalau jaga-jaga. kita bilang sebenarnya nggak licik, itu kalau saya ngomong ya culture ya. Ya, karena dia juga nggak mau Ribet-ribet dengan ribet urusan, dengan udah urusan. selesai. Nah, jadi tipikal Hongkong ini Iya, pakai cepet dapet, nggak cepet ada dapet hati, nggak kan. ada perasaan. Hmm. Walaupun memang ada hati, ada perasaan itu orang-orang tertentu ya kita nggak bisa generalisasi. Hah. Cuman di tabiatnya mereka, gua udah selesai ya gua selesai tanggung jawab. Nggak ada lu pernah berjasa dengan keluarga saya, lu Kayak, menjaga ya kamu kan keluarga, itu kerja, nggak aku kan penting. gaji kamu, itu prinsip mereka. Nah, kamu kerja, aku gaji kamu. Kalau bisa gajinya murah. Nah, itu mereka nggak bakalan menghitungkan oh kita kerja dengan hati, dengan sungguh-sungguh. Bagi mereka kamu kerja ya wajar karena kamu mendapatkan upah. Itu prinsip mereka sih. Nah, ya ini penting. Ini keluar dari mulutnya mbaknya ya, bukan dari saya. Jadi sekali lagi memang menurut saya kita pandai-pandai. Memang di dunia ini selalu ada orang baik, selalu ada orang jelek, selalu ada orang licik. Tapi setidaknya kita itu mempersiapkan diri. Ketika berhadapan dengan yang baik, berhadapan yang nggak baik, nggak deli, jujui. Nah, seperti itu bahasa Iya. saya ya. Sekali lagi, tolong jangan ditiru, nggak akan saya edit. Nggak teli. jadi seperti itu. Dan yang bisa-bisanya cerita baru adalah staff agentnya minta ditraktir katanya. Ya, ada. Ya saya juga baru nemuin ada agen seperti ini. Saya lama di Hong Kong, agen ganti-ganti juga baru pertama kali ini. Sebenarnya nggak masalah sih, cuma agak rada Kok begitu aja kok gitu? begitu gitu loh. Maksudnya begitu saya tanda tangan selesai mereka minta traktir makan siang gitu loh. Sebenarnya ya nggak seberapa, cuma agak kok aneh maksudnya. Ya bagi kita, karena bagi kita orang Indonesia ya. karena kan banyak agen aku pernah coba baru kali ini seperti itu gitu. Dan kalau Agen misalnya ini sopo? agenmu. Dan kalau Aku wis misalnya metu. lanjut. terus kalau misalnya itu juga kalau kita mau ke imigrasi usahakan sedia uang berapa paling setidaknya 300 lah karena kita nggak ngerti ada agen yang kasih kita uang. Nah kalau pengalaman saya tadi agen nggak kasih uang untuk ambil visa jadi Parah banget. ya untung aku ada cash gitu jadi ya makanya lain kali Untungnya nelpon sama nggak, untungnya kita berteman. iya nah aku Kalau tanya nggak, emang visa kita bayar sendiri ya kayak gitu kan jadi ya aku tahu itu tanggung jawab dari majikan dan agen untuk visa cuma tadi kan agak kaget karena belum pernah seperti ini kalau agen-agen yang dulu kan kita dikasih uang untuk ambil visa gitu loh tadi itu ya kalau pas untung aku tadi ada uang kalau pas nggak ada uang bingung kan gitu loh ya untung Banyak tadi uang. puji Tuhan tapi setidaknya ada buat pegang. Jadi sekali lagi ya informasi yang disampaikan sama Mbak ini menurut saya A1 penting dan teman-teman harus mengambil sisi baik, mengambil sisi Usahakan positif. minta surat
Baik. notice yang baik dari majikan. Pokoknya Mbak, Kalau selesai dengan baik. pokoknya walaupun kita mau, ya pokoknya kita harus merendahkan diri bener-bener, walaupun kecewa pasti. Aku sampai di ujung rambut mungkin emosi ya, kecewa pasti, itu sangat kecewa dengan majikan. Oh secara ini nggak adil, saya kerja udah baik, saya kerja dengan hati, saya ngerawat anakmu benar-benar sayang, kok kayak gini 2,5 bulan dikeluarkan, ini pasti ada rasa kecewa, nggak terima, itu pasti. Tapi ya udahlah, untuk kita mendapatkan rekod baik dari majikan, usahakan kita rayu majikan, tolonglah beri kesempatan aku bekerja di Hong Kong, kasih rekomendasi yang baik ke imigrasi. Tolong kalau misalnya ditelepon imigrasi, bilang juga ke imigrasi bahwa saya ingin kasih surat yang baik, ditanya yang baik. Jadi jangan sampai majikan marah ke kita lagi. Udah kayak aku kan, otomatis majikan itu sebenarnya marah karena aku nggak mau renew. Dia itu sebenarnya orang sini males kalau suruh cari pembantu. Jadi maunya kami itu renew. Aku tuh sibuk, nggak ada waktu cari pembantu. Jadi dia sebenarnya tuh marah karena nggak mau renew. Jadi kalau misalnya aku sulet lagi, aku nggak terima, dia akan pasti kasih rekod jelek. Jadi kita ya udah, kita merendahkan diri. Alasannya nggak renew kenapa? Karena di rumah tambah keluarga kan, ada kungkung bobo tinggal di situ. Sebelumnya nggak ada? Sebelumnya nggak ada, 2 bulan sebelum Tapi aku kalau keluar, gaji ditambah kira-kira gimana? dia gak tambah. Dia mau misalnya- gaji 6.000, cuma aku udah nggak mau. Oh, Karena- 6.000. Artinya sebenarnya sudah ada negosiasi. Udah kan, Dia kasih 6.000 kenapa? enggak, sifatnya agak nggak cocok dengan saya kan. Jadi sebenarnya itu sudah dari tahun kemarin aku mau break. Ada banyak sifat-sifat yang nggak cocok lah dengan saya. 6.000 loh ya? Iya, awalnya kan sekarang gajiku kan 5.000. Nah dia mau nego 6.000 lah kalau kamu mau. Aku enggak lah, aku bilang alasanku sih memang aku keluar dari itu karena keluarga tambah. Nah ini prinsip ya teman-teman. Ini prinsip ya. Jangan karena gini loh, Makin dibayar, dibeli, akan diperlakukan hancur. karena kan mungkin kita kan pikiran kita mungkin gampang lah kalau ditambah gaji pasti dia mau. Ya. Itu prinsip majikan. Jadi kan kalau kita sudah nambah kontrak, akhirnya kita nyesel, pekerjaan makin banyak. Orang sebelum finish aja kita merasa nggak mampu. Aha. Jadi mending kita mundur. Pesan penting ya. Tapi kalau memang Kali dia usahakan, bisa beli kita, ya udah. maka dia akan beli dan nginjek. Karena itu udah pasti, karena kan sifat dia nggak akan berubah itu waktu kita mau finish. Wow, ya. Nanti kalau setelah kita renew, sifat asalnya kembali lagi. Apalagi punggung bobo udah tambah di situ, pekerjaan Punggulan ya. ya punya. Harus dibaik-baikin kan ada maunya ya. Iya, memang benar, sebelum 6 bulan sebelum finish itu sifatnya berubah banget. Berarti Cuma- teman-teman harus waspadai pada saat majikan mempunyai perubahan Kebanyakan sifat itu, perubahan sifat, berarti ada maunya. kebanyakan sebelum kita finish, mereka sifatnya berubah. Yang dulunya kayak apa jadi kayak malaikat. Tapi bisa jadi ya, seandainya dia juga tidak berubah ya, sama seperti awalnya ibaratnya yang Iya, ya seperti snap lah, itu. mau panjang apa enggak dia tetap tidak Itu berubah. malah bagus. Berarti itu layak dipertahankan. Ah. Berarti memang asli orang yang baik. Iya. Nah ini catatan. Tapi kan saya sudah paham sifat mereka selama 1,5 tahun dengan mereka, kan saya sudah paham kehidupan mereka seperti apa. Tapi setelah 6 bulan sebelum finish, sifatnya berubah. Tadinya kok berubah seperti ini, tapi kan aku harus waspada juga. Enggak. Memang waktu itu nego, ya udah aku tambah 1.000, aku memang nggak mau. Oh, berarti loss ya, wis di loss lah. Di loss, kayak mungkin dari situ dia marah. Marahnya Yang baru nanti ini kehidupan baru lagi ya. Kehidupan baru. Adaptasi lagi. Ya. Adaptasi lagi, nggak masalah. Memang aku orangnya seneng sih adaptasi sebenarnya. Nggak ada masalah. Dengan sifat-sifat dari situ kan kita sebenarnya mengenal karakter orang, pengalaman juga. Tapi masih kalau ada pusing kan ada yang ditelepon kan. Iya, masih lah. Selama di Itulah teman-teman. tempat keluh kesah. Gunanya teman ya. Kita sekali lagi Karo ngopi, karo berkeluh obatnya kesah. ini kopi. Jadi saya cuman kopi segelas ini cukup bisa mendengarkan apa yang kalian omongin dan ya kalau bisa saya Kasih berikan solusi. solusi kalau bisa. Ya kebetulan ini bisa sama agent lama yang kemarin. Jadi kalau misalnya kita di interminute, nggak usah takut.
Ya memang pasti Shock ya, shock. shock, pasti khawatir, pokoknya harus khawatir. dikendalikan Tapi harus dikendalikan. Berdoa ya tetap ya, manusia tetap harus berdoa. Tapi sambil berdoa ya kita berserah, apapun yang terjadi siap. Walaupun selama nunggu visa itu rasanya embut-embutan. Keluar nggak sebenarnya walaupun Iya. nggak tiket juga sudah siap Tiket. pulangan. Iya siap, sudah siap. Tinggal Tapi- telepon saya aja kalau nggak siap. Yang saya nggak siap adalah kalau tidur di tempat saya itu saya nggak siap. Pokoknya kalau di interminit usahakan siap uang karena hidup di luar itu sangat boros, dan usahakan kita makan pun nggak usah yang cari yang restoran ya, untuk nunggu visa itu ya cukup nasi kotak nggak kecap. apa-apa. Terima kasih Mbak, luar biasa Sami-sami, ceritanya. saya juga terima kasih. Kita Semoga sebarkan hal-hal yang baik ya. semoga bermanfaat buat teman-teman. Kalau Yes. di interminit nggak usah takut. Senang ya. Ini temanku ini baru kayak gini nih ya. Siapa yang mau jadi temanku silakan hubungi saya, dan terima kasih, semoga bermanfaat. See you the next video. Yo. See you.